Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita berada di dalam bulan suci Ramadan. Maka marilah kita semuanya yang berbicara maupun yang mendengarkan berusaha menjaga puasa kita sebaik-baiknya, yakni bukan hanya menahan lapar dan haus saja, sebagaimana yang pernah dinyatakan dalam sebuah hadis bahwa diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'a wal atas. Kam min shaimin, berapa banyak di antara orang-orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tidak ada untuk dia dari puasanya, ya, illal ju'a, maksudnya tidak ada pahala apa-apa untuk dia dari puasanya yang dia dapatkan, illal ju'a wal atos, kecuali lapar dan haus. Jadi mari kita jaga puasa kita ini bukan hanya menahan lapar dan menahan haus, tapi juga menahan semuanya, menahan semua anggota tubuh kita, mulai dari mata, telinga, mulut, ya, sampai anggota tubuh kita yang lainnya, tangan maupun kaki. Berhati-hati, jangan sampai mata kita gunakan dalam selama berpuasa khususnya, dan juga sebetulnya secara umum. Jangan kita gunakan mata kita kecuali untuk melihat yang baik-baik saja. Demikian juga janganlah telinga kita pakai kecuali untuk mendengarkan yang baik-baik saja. Demikian juga mulut kita jangan kita pakai kecuali untuk mengucapkan yang baik-baik saja. Jangan mengucapkan kata-kata yang menyakiti saudaranya sesama muslim, bagaimanapun bentuknya. Ingat ya, kita jaga puasa kita sama-sama. Kemudian yang berikutnya, saudara sekalian, bulan Ramadan ini adalah bulan yang terbaik bagi kita untuk seluruh amal-amal kita. Mulai dari sholat kita, kemudian sedekah kita. Sholat yang terbaik, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, adalah sholat fardu dan sholat sunnah yang dilaksanakan selama bulan Ramadan. Kalau sholat fardu maka nilai pahalanya dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat pahalanya. Setiap kali kita sholat subuh 1 kali biasanya dapat pahala 1, itu gampangannya begitu caranya menghitung. Kalau kita sholat subuh berjamaah di waktu bulan Ramadan pahalanya 70 kali lipat. Demikian juga kalau kita sedekah di bulan Ramadan, maka sedekah kita yang biasanya dapat pahala balasan 1 hasanat, atau kalau dilipat gandakan lagi menjadi 10 hasanat, 10 kebaikan. 1 kebaikan dilipat gandakan lagi oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Dalam bulan Ramadan semua ibadah-ibadah sunnah kita dinilai sebagai ibadah fardu. Begitu menurut keterangan sebagian riwayat atau hadis, ya. Demikian juga amal-amal soleh kita yang lainnya, termasuk bacaan Al-Quran kita. Nah, saudara sekalian, bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik bagi kita untuk membaca Al-Quran. Maka sempatkanlah diri kita untuk membaca Al-Quran. Kemudian bagi yang sudah bisa baca Al-Quran, mari kita tingkatkan ilmunya. Tidak hanya pandai membaca Al-Quran, tidak hanya benar dan betul dan pandai membaca Al-Quran, tapi yang lebih penting adalah paham isinya. Yang dimaksud dengan paham isinya itu,
saudara paham yang dibaca itu apa, terus disuruh apa, gitu loh. Itu namanya orang paham. Kalau disuruh oleh Allah dengan suatu suruhan dan satu perintah, kita jalani. Kalau dilarang oleh Allah dengan suatu larangan, kita berhenti. Itu namanya paham, gitu. Nah, kebetulan saya tidak punya pikiran apa-apa waktu keluar dari rumah mau bicara apa nanti pagi ini. Saya enggak ada pikiran apa-apa. Saya enggak ada niat mau menyampaikan apa, enggak ada. Tapi ketika tadi imam pada waktu sholat subuh membaca ayat, nah baru saya teringat, oh ini ayat ini akan saya terangkan ini ayat. Jadi dalam ayat yang tadi dibaca oleh imam kita, kebetulan dalam catatan saya selama qiraah ini, itu saya cantumkan pada larangan-larangan dalam Al-Quran yang nomor 1, 2, 3, 4. Larangan yang besar dalam Al-Quran ada di surat Al-Baqarah, ini ayat 166 yang tadi dibaca oleh imam kita. Ya, nggak tahu yang baca masih ada di tempat atau sudah pulang? Sudah pulang? Ini tadi imam kita membaca surat ini mulai ayat 165. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal adzab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul azab. Apa kata Allah dalam ayat ini? Wa minan nas, dan diantara manusia, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, mayyatakhidu, ada orang yang menjadikan atau mengambil atau menjadikan min dunillahi, selain Allah, andada, tandingan-tandingan, bandingan-bandingan, maksudnya sekutu-sekutu, sesuatu selain Allah yang mereka agung-agungkan, yang mereka puja-puji. Padahal tidak ada yang berhak untuk dipuja dan dipuji kecuali Allah. Kita tidak boleh memuja siapapun selain Allah. Kita hanya boleh memuji Allah saja. Memuji manusia pun dilarang oleh Rasulullah SAW, apalagi di hadapannya. Ya, jadi saudara sekalian, ada sebagian manusia, kata Allah, yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, jadi sebagai bandingan, sebagai sekutu. Kalau kita lihat tafsirnya, misalnya di sini ya, kita lihat tafsir yang mudah saja, kita ambilkan tafsir jadi kita lihat salah satu tafsir yang terkenal tapi mudah dipahami, surat Al-Baqarah ayat 165. Ini ayatnya. Nih Pak, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada, dan di antara manusia ada orang yang mengambil atau menjadikan dari selain Allah, ya, andada, kalau terjemahnya tandingan-tandingan atau bandingan-bandingan. Maksudnya yaitu asnaman, berhala-berhala, patung-patung, berhala gitu aja, kalau patung nanti sulit memahami. Berhala-berhala yang ya'budunaha, mereka menyembahnya, mengabdi kepadanya. Jadi ada di antara manusia yang dalam hidup ini seharusnya dia hanya menyembah, mengabdi kepada Allah, tapi dia mengabdi kepada selain Allah. Itu orang kayak begitu nanti menjadikan selain Allah sebagai bandingannya, sebagai tandingannya. Kita enggak boleh menyembah selain Allah. Bahkan menyembah Rasulullah SAW aja nggak boleh kok. Kita tidak disuruh menyembah Rasulullah SAW, disuruh mengikuti bagaimana cara hidup Rasulullah SAW, bagaimana cara ibadah Rasulullah SAW. Tetapi tidak sampai menyuruh menyembah Rasulullah SAW. Itu ajaran Islam begitu. Ya. Tapi ada di antara manusia yang mengambil selain Allah, yaitu berupa berhala-berhala.
Jadi berhala-berhala kalau zaman dulu ya patung-patung yang mereka ukir, mereka bentuk satu bentukan gitu, satu bentuk patung, lalu mereka menyembahi tadi. Kalau dulu begitu waktu orang-orang Mekah. Lalu kata Allah apa? Yuhibbunahum kahubbillah. Yuhibbunahum, mereka mencintai mereka. Mereka ya ini orang-orang yang menyembah selain Allah tadi, mencintai mereka, ya ini mencintai berhala-berhala tadi, orang yang dia sembah selain Allah. Saudara, hakikat dari menyembah ibadatun ibadah. Ya, tulisannya ibadatun, membacanya ibadah. Ibadah itu intinya at-ta'ah. Jadi kalau kita taat kepada Allah, berarti kita sudah beribadah kepada Allah. Kita disuruh oleh Allah taat kepada Rasul. Ketika kita mentaati Rasul, kita mentaati Allah sebenarnya itu, bukan mentaati Rasul. Ketika Allah menyuruh kita mentaati kedua orang tua, kita mentaati Allah itu. Kalau kita mentaati kedua orang tua kita. Nah, begitu juga ketika mentaati ulil amri. Ulil amri ini bukan Presiden Republik Indonesia, bukan. Sampai ngawur itu namanya. Presiden Republik Indonesia itu nggak punya kedudukan seperti ulil amri yang dalam Al-Quran disebut itu. Bukan itu. Ulil amri tafsir yang terkuat itu adalah al-ulama, para ulama. Ya, jadi walaupun ada sebagian tafsir mengatakan umaro, para pemimpin, para amir-amir. Para amir-amir ya para pemimpin kalau zaman sekarang ya presiden dan sebagainya. Tapi presiden yang takut kepada Allah, yang paham Al-Quran, paham agama, paham sunnah, mendidik manusia dengan Al-Quran dan sunnah, mengajari manusia untuk hidup dengan Al-Quran dan sunnah. Itu baru presiden bujur, benar-benar presiden yang bolehlah sementara kita anggap sebagai Amirul Mukminin, ya. Jadi itu saudara harus paham yang begitu itu. Ya, mereka ini manusia tadi mencintai berhala-berhala tadi kahubbillah, seperti mencintai Allah. Maksudnya yaitu yuhibbuna alihatahum, mereka yang menyembah berhala-berhala tadi menyukai, mencintai Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala mereka. Kahubbillah, maksudnya seperti mencintai Allah, maksudnya kahubbil mukminin, seperti cintanya orang-orang beriman Allah kepada Allah. Kahubbil mukminin Allah, sebagaimana cintanya orang-orang beriman kepada Allah. Ya, jadi dalam tafsir jadi Az-Zujaj, ini salah seorang pakar tafsir atau juga pakar bahasa, dia mengatakan yuhibbul asnam, mereka mencintai patung-patung atau berhala-berhala tadi, kama yuhibbunallah, sebagaimana mereka mencintai Allah, li'annahum asyrakuha, karena mereka telah menyekutukan patung-patung tadi ma'allah, bersama Allah, fasawwau, lalu mereka menyamakan bainallah, antara Allah, wa baina authanihim, dan berhala-berhala mereka. Jadi mereka menyamakan antara Allah dengan berhala-berhala mereka fil mahabbah, dalam kecintaan. Jadi ada manusia yang mencintai sesuatu selain Allah seperti mencintai Allah. Itu tidak boleh. Kenapa? Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Padahal orang-orang yang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah. Yang benar itu manusia dalam hidup ini yang dicintai itu nomor satu Allah. Gak boleh yang lainnya. Gak boleh istri, gak boleh suami, gak boleh. Nomor satu Allah. Nomor dua Rasul. Nomor tiga kedua orang tua. Baru setelah itu suamimu, istrimu, dan seterusnya. Baru presidenmu, dan seterusnya. Ya, itu nomor belakang-belakang. Nomor satu itu Allah, nomor dua Rasul. Itu. Ya, nomor tiga orang tua, bukan ulil amri. Orang tua. Ya, baru setelah itu ulil amri. Nah, jadi itu urutannya. Nah, orang-orang yang beriman yang lebih cinta kepada Allah, asbatu. Orang-orang beriman itu lebih kokoh, lebih kuat. Wa adumu, dan lebih kekal ala hubbi, dalam mencintai Allah, li'annahum, karena mereka orang-orang beriman ini la yakhtaruna 'ala Allah, mereka tidak memilih 'ala Allah, terhadap Allah, masiwahu, apa saja selain Dia. Wal musyrikun, sedangkan orang-orang musyrik, idza takhadhu sanaman, ketika mereka membikin patung, ketika mereka mengambil berhala,
Thumma kemudian ra'au mereka memandang berhala tadi ahsana minhu, lebih baik daripada Allah. Kan orang gila ini. Membuat barang ciptaan, membentuk satu ciptaan, terus dia sembah-sembah, dia cintai, melebihi cintanya kepada Allah. Padahal dia hidup yang ngasih hidup Allah, dia sehat yang ngasih sehat itu Allah, dia dapat rezeki, punya penghasilan besar, yang ngasih itu semua Allah. Tapi yang disembah selain Allah. Ini orang musyrik Mekah dulu kayak begitu modelnya. Kan kayak orang gila itu, orang-orang musyrik Mekah maksud saya. Nah, makanya kita jangan seperti mereka. Ya, ini mengajari kita seperti itu. Torahul awal wahtarus tsani. Mereka membuang yang pertama yaitu Allah, wahtarus tsani, dan mereka memilih yang kedua. Harus dalam hidup ini yang kita pilih nomor satu Allah. Kalau ada dua pilihan nih, kita mau pilih apa? Kamu mau ikut siapa? Ikut Allah atau ikut yang lainnya? Ikut Allah, sudah, benar itu sudah. Ikut Allah, kamu nggak dapat apa-apa loh, kamu nggak dapat proyek loh, kamu nggak dapat uang, nggak dapat jabatan, nggak apa-apa. Ini kamu selain Allah. Oh, kamu dapat jabatan, dapat duit, miliaran, kalau perlu triliunan. Enggak, orang benar pilih yang ikuti Allah. Itu loh. Halo. Ini dengar semua ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Jadi ini yang dimaksud ayat tadi. Kemudian ada lagi keterangannya dari Qatadah apa ini? Ini kali tafsir Qatadah, muridnya Ibnu Mas'ud. Ini seorang tabi'in besar. Beliau mengatakan innal kafira, sesungguhnya orang kafir itu yu'ridu, mereka itu orang kafir itu berpaling dia an ma'budihi, dari menyembah kepada Allah, fi waqtil bala, di waktu kena bala. Orang-orang musyrik itu begitu dulu. Wa yuqbilu 'alallahi ta'ala, dan mereka menghadapkan diri mereka kepada Allah Ta'ala kama akhbarahullah, sebagaimana Allah mengabarkannya azza wa jalla, Allah yang maha gagah dan maha agung mengabarkannya anhum tentang mereka. Faqal, maka Allah berfirman, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Ini orang-orang musyrik itu, Pak, baru meninggalkan berhala mereka di waktu kena bencana, baru mereka meninggalkan berhala mereka dan menghadapkan diri mereka kepada Allah. Ni yuqbilu 'alallahi ta'ala. Mereka baru menghadapkan diri mereka kepada Allah Ta'ala ketika di waktu mereka kena balak, kena bencana, baru mereka ingat kepada Allah Ta'ala, sebagaimana Allah kabarkan dalam surat ini Al-Ankabut ayat 65. Fa idza raqibu fil fulk, maka apabila mereka orang-orang penyembah berhala itu naik perahu, naik kapal, da'awullaha, mereka berdoa kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dalam keadaan ikhlas. Kalau kepengin tahu orang yang berdoa, doanya ikhlas benar-benar, itu ketika dia dapat bencana lalu dia berdoa sungguh-sungguh, itu orang yang ikhlas ketika berdoa. Jadi kalau orang dalam keadaan bencana sudah enggak ada lain yang bisa menolong kecuali Allah, dia mengenadakan kedua tangannya kepada Allah, ya Allah tolonglah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk keluar dari segala masalah ini ya Allah. Itu orang yang kayak itu dia ikhlas benar-benar doanya itu. Kalau kepengin tahu orang yang ikhlas doanya, itu ya. Nah, ini wal mu'min, sedangkan orang beriman la yuridu anillah, mereka tidak pernah berpaling dari Allah, fisarra, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, ya. Kemudian juga kata ahli tafsir ini wadharra, dalam keadaan senang, fisarra, dalam keadaan senang, wadharra, dan dalam keadaan menderita, dalam keadaan susah, wasyiddati, dalam keadaan kesulitan, warraha, dan dalam keadaan longgar. Orang beriman itu mau situasinya dalam keadaan longgar, duitnya banyak, rezekinya luas, dagangannya laris, ya, karirnya meningkat terus, penghasilannya naik terus, badannya sehat terus, nggak pernah sakit, ya, maupun dalam keadaan lagi sakit, lagi ambruk bisnisnya, lagi ya pokoknya lagi menderita, dia nggak pernah berpaling dari Allah. Itu orang beriman. Ketika mereka mendapat kenikmatan bersyukur, ya, ketika mereka mendapat cobaan mereka bersabar. Itu sifat orang beriman. Ya, ini yang Allah perintahkan kepada kita, saudara sekalian. Makanya mari kita belajar menjadi orang-orang seperti yang disebutkan oleh Allah di ayat 165 dari surat 165 dari surat
Al-Baqarah ini. Janganlah kita mencintai sesuatu apapun selain Allah melebihi cinta kita kepada Allah. Kita latihan. Kita semua ini, saya yang ngomong dan antum semua yang mendengarkan ini, dimanapun suara saya ini didengar, kita semua ini orang-orang yang sedang belajar, sedang berusaha menjadi orang yang baik. Dan kita kalau bisa jadi orang yang terbaik. Ya. Tapi jangan pernah mengatakan bahwa Anda sudah baik, jangan pernah mengatakan seperti itu. Kita boleh berusaha menjadi orang yang terbaik, tapi jangan pernah mengatakan bahwa aku yang terbaik, jangan. Nanti Allah yang menilai saja. Ya. Jadi begitu. Nah, kemudian kata Allah apa di belakangnya? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah. Kemudian di ayat berikutnya, kalimat berikutnya, walau yaral ladzina zalamu, dan kalaulah wahai Muhammad yara akan melihat nanti, kalaulah sekarang mereka bisa melihat alladzina zalamu, orang-orang yang zalim-zalim itu, iz ketika yarauna mereka nanti akan melihat al-azab, azab itu. Ketika nanti mereka melihat azab Allah, hukuman Allah di akhirat nanti, annal quwata, di saat itulah mereka mengatakan bahwasanya segala kekuatan lillahi, milik Allah, jami'an, semuanya. Wa annallaha, dan bahwasanya Allah itu syadidul azab, amat keras azabnya. Jadi Allah itu amat keras azabnya kalau menghadap manusia. Kita bisa bayangkan bagaimana itu. Aceh beberapa bulan yang lalu dilanda bencana, Sumatera, hampir seluruh Sumatera tuh, dari barat ke dari barat ya ke timur. Hancur lebur itu semua bangunan itu yang sudah dibangun berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun, lenyap dalam sekejap. Masya Allah. Itu kalau Allah sudah menurunkan azab, itu baru di dunia itu belum apa-apa. Azab di akhirat itu lebih dahsyat lagi. Nah, manusia yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahannya, sebagai pujaannya, sebagai pujiannya, itu nanti di akhirat baru sadar bahwasanya kekuatan itu semuanya milik Allah, dan bahwasanya hukuman Allah benar-benar ada dan dahsyat. Kalau sekarang mereka dikasih tahu nggak mau percaya, nggak bisa percaya. Kenapa? Karena mereka belum beriman, belum yakin kepada kebenaran ini. Ini ayat 165. Dilanjutkan di ayat yang berikutnya. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا. Ketika, ingatlah Muhammad, ketika tabarra'a, berlepas diri. Siapa yang berlepas diri? Alladzina tubi'u, orang-orang yang mereka diikuti. Minalladzina, mereka berlepas diri dari orang-orang yang ittaba'u, mengikuti. Wara'awul azab, dan mereka telah melihat azab itu. Watakot to'at, tadi Imam Beliau baca watakat to'at gitu tadi. Bolak-balik beliau itu belum berubah-ubah bacaan ini. Watakot to'at, maka saya tadi cari koreknya masih ada enggak imamnya. Baca watakot to'at, bukan watakat to'at. Seperti baca huruf kaf tadi ini. Ya, pendengaran saya loh. Kalau pendengaran yang lainnya enggak tahu. Ada yang mendengarkan gitu enggak? Bacanya bukan watakot to'at, tapi watakat to'at, mendekati kaf itu, tak boleh itu. Ya, kaf jadi baca kaf, kof jadi baca kof. Watakot to'at, dan terputuslah bihim, pada mereka, al asbabu, segala sebab putus ketika manusia sudah melihat azab Allah nanti di akhirat sana. Di akhirat ini kejadiannya. Nah, dan di saat itu semua sebab itu putus, semua hubungan sebab akibat itu putus, hubungan nasab aja putus, kok gimana? Nanti di akhirat tuh, bapak tuh nggak mau nolong anaknya, anak nggak mau nolong bapaknya, ibu nggak mau nolong anaknya, anak nggak mau nolong ibunya, suami nggak mau nolong istrinya, istri nggak mau nolong suaminya, kayak begitu nanti di akhirat. Nah, apalagi yang bukan suami, bukan istri, orang lain, ngapain kita bela-belain? Ya, jadi ingatlah Muhammad ketika nanti orang-orang yang di dunia ini
diikuti, berlepas diri mereka minalladzina taba'u, dari orang-orang yang mengikuti. Ini loh masalah ittiba. Satu-satunya manusia yang kita boleh ittiba itu cuma Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu enggak ada. Saudara enggak boleh ittiba saya, enggak boleh. Saya ini cuma berusaha mengikuti Rasulullah semampu saya saja. Jadi kita dalam beribadah yang kita ikuti itu nomor 1 Allah, nomor 2 Rasul, nomor 1 Al-Quran, nomor 2 As-Sunnah. Lainnya itu nanti belakangan-belakangan itu urusannya. Gitu loh. Nah, ini yang begini harus kita biasakan memahami ini. Jadi nanti mereka yang di dunia ini diikuti oleh banyak pengikut, di akhirat mereka berlepas diri, nggak mau nolong, nggak mau tanggung jawab sama pengikutnya. Jadi ngapain kita ngikuti orang? Tuh. Kita beribadah ini, hidup di dunia ini mengikuti petunjuknya Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah itu aja. Sambil kita cari duit. Nah, cari duit itu sambilan aja. Ngaji nomor 1. Ngaji, memahami agama, memahami din ini nomor 1. Urusan nomor 1 ini. Jadi tiap hari harus ngaji, ya harus. Gak boleh ada hari tanpa ngaji, gak boleh. Nah, kemudian sambil cari uang, jangan dibalik. Kebanyakan kita itu nomor 1 cari uang, ngaji hanya sambilan aja. Karena sambilan ya kalau sempat ya datang, kalau enggak ya enggak. Jangan begitu, salah. Tuh, ya. Itu. Nah, nanti di akhirat semua sebab putus ketika sudah melihat adab. Ini tadi. Terus apa kata ayat berikutnya? Wa qalal ladzina taba'u, dan berkatalah orang-orang yang di dunia mengikuti, yang menjadi pengikut, berkata bagaimana? Lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum. Lau anna, kalau bahwasanya, lana bagi kami, untuk kami, karratan, ada kesempatan kembali, ada pengulangan kembali, bisa kembali ke dunia. Fanatabarra'a minhum, maka kami akan berlepas diri dari mereka yang kami ikuti. Kama, sebagaimana, tabarra'u minna, mereka berlepas diri dari kami. Jadi saudara, kalau kita di dunia ini membela-belain orang, saudara lihat siapa yang saudara bela itu. Orang solehkah dia, orang baikkah dia, orang berimankah dia, atau bukan, gitu loh. Jangan asal ikut-ikutan. Yang kita ikuti nomor 1 Allah, nomor 2 Rasul, nomor 3 orang-orang soleh. Itu seperti dalam surah Al-Fatihah itu, surah An-Nisa penjelasan surah 69 dulu. Ya. Di surah An-Nisa ayat 69, saya putar sedikit ya, surah An-Nisa 69. Ya, itu loh. Kalau kita sholat kan baca Al-Fatihah itu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Dijelaskan Allah di ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat kepada mereka. Nah, orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah itu siapa? Dijelaskan oleh Allah sendiri di surat An-Nisa 69 ini loh. Wa may yuti'illaha war rasul, dan siapa saja yang dia taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, faulaik, maka mereka itu ma'alladzina, akan bersama orang-orang yang an'amallahu alaihim, Allah telah memberi nikmat kepada mereka. Orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah itu siapa? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, dan dia dari kalangan orang-orang yang membenarkan kebenaran, ya, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang salih, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Jadi sebaik-baik teman itu adalah nabi. Kita enggak punya teman nabi sudah enggak ada. Yang ada tinggal para ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Yang kita ikuti itu bukan ulama usuk, bukan ulama jelek atau ulama jahat, bukan ulama udunya, bukan ulama yang mengajari kita berebut dunia.
tapi ulama yang mengajari kita untuk membaikkan amal perbuatan kita, tutur kata kita, akhlak kita, supaya kita akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, kemudian dimasukkan dalam surganya Allah. Nah, teman yang baik itu cuma nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Kalau saudara mau mengikuti orang, lihat dia masuk kriteria ini apa enggak dia. Kalau enggak ya jangan diikuti. Siddiqin, orang-orang yang ada yang mengatakan orang-orang yang jujur, siddiq. Ya, ada yang mengatakan orang jujur tapi yang benar yang membenarkan kebenaran. Jadi kebenaran itu memang harus dibenarkan. Kesalahan ya harus disalahkan. Jangan memaksa orang membenarkan yang salah. Jangan memaksa orang menyalahkan yang benar. Jangan. Kita mengajari orang, memaksa orang kepada kebenaran. Ya, kalau bisa dipaksa, kalau bisa, kalau mau, kalau enggak ya enggak apa-apa, enggak usah dipaksa. Kalau orang itu di bawah kekuasaan kita ya kita paksa. Kalau itu dia tidak di bawah kekuasaan kita, bukan anak kita, bukan siapa-siapa, ya terserah dia. Itu ya. Jadi kita menjadi seperti yang ini ya. Kembali ke surat Al-Baqarah 66 tadi ya. Jadi yang saya ingin sampaikan tadi ini. Ya, kalau saja kami punya kesempatan kembali ke dunia, kami akan berlepas diri dari mereka. Ya sudah terlambat, sudah sampai di akhirat baru mau tobat. Aduh, tahu begini di waktu dunia aku nggak mau dukung dia, nggak mau aku bela-belain dia. Sudah sampai di akhirat Pak, terlambat. Makanya sudah kalau mau membela orang, lihatlah siapa yang dibela. Tuh, apakah dia masuk kita sebaik-baik teman itu apa enggak? Kalau enggak jangan. Nah, kalau nabi harus kita bela. Orang teman yang baik dia para nabi kok. Termasuk apalagi Nabi Muhammad SAW, itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, itu pemimpin para nabi dan para rasul itu. Beliau itu. Nah, kemudian kata Allah, kadzalika begitulah wahai Muhammad, yurihimullah, Allah nanti akan memperlihatkan kepada mereka a'malahum, amal-amal perbuatan mereka, hasaratin alaihim, menjadi penyesalan atas diri-diri mereka. Jadi orang-orang di dunia ini mengikuti sesembahan selain Allah, yang memuja-muja selain Allah, yang mengikuti lawan para pembela kebenaran, ya, yang dibela itu kebatilan bukan kebenaran, nanti mereka akan menyesal. Menyesalnya apa? Mereka dimasukkan ke neraka. Neraka yang masukkan siapa? Ya Allah sendiri, yang punya surga dan neraka itu Allah. Kemudian kata Allah apa? Yang celakanya lagi, wa ma hum bi kharijina minan nar, dan tidaklah mereka akan menjadi orang-orang yang bisa keluar minan nar, dari neraka. Ini kalau kita lihat tafsir ayat ini ya, sama masih ada waktu enggak ini nih? Saya boleh bicara lagi enggak ini? Apa mau sudah ke kantor? Boleh bicara lagi enggak ini? Nah, kalau boleh saya mau lihatkan, coba kita lihat sama-sama tafsir surah Al-Baqarah ayatnya Hit. Nariknya gimana nih Hit? 100 berapa tadi? 67. Nah, ini 66. Enggak mau nurut. Scroll. Di atasnya ya. Ini tafsir yang Kementerian Agama, mana Kementerian Agama? Ini Kementerian Agama bukan ini? Oh, 167 udah. 166. Bentar, Pak. Ini nih. Ini dia nih. Ini kasir. Tafsir Kementerian Agama saya mau lihat ini. Nah, ini loh, Pak. Ini tafsir Kementerian Agama loh ini, Pak. Nih. Yang tengah-tengah tuh, kelihatan enggak dari belakang? Kelihatan? Nah, nih. Pada saat menerima azab di akhirat, mereka melihat sesembahan yang mereka sembah selagi di dunia berlepas diri dari mereka, dan menyatakan tidak bertanggung jawab. Loh,
atas kesesatan dan kekeliruan mereka dalam menyembah selain Allah. Karena itu mereka mengharap-harap kiranya mereka diberi kesempatan hidup kembali di dunia agar mereka dapat menyembah Allah saja dan berlepas diri dari berhala serta pemimpin-pemimpin yang mereka sembah dulu. Masa saudara tidak boleh menyembah pemimpin semau gue, sampai kayak militan gitu. Menyembah manusia, menyembah orang kok seperti militan tuh. Jangan boleh. Kalau menyembah Allah militan boleh itu ya. Ya, yang mereka pemimpin yang mereka sembah dulu. Dengan demikian mereka tidak akan mengalami kepahitan dan kegetiran seperti yang mereka alami itu. Tetapi harapan itu sia-sia belaka karena nasi telah menjadi bubur. Ini omongannya orang Kementerian Agama ini ya. Mereka akan tetap berada dalam neraka dan tidak dapat keluar lagi dari neraka, baik untuk kembali ke dunia guna memperbaiki akidah dan amalnya, ataupun untuk masuk surga karena pintu surga sudah tertutup bagi orang-orang musyrik. Makanya kita jangan jadi orang musyrik, yaitu penyembah selain Allah. Yang kita sembah, yang kita ibadahi, yang kita taati itu cuma Allah saja, jangan yang lainnya. Itu ya. Lalu di ayat berikutnya, orang-orang lemah itu, para pengikut itu pun berkata, seandainya kami bisa kembali lagi ke dunia, lalu kami berlepas diri, ya, lalu kami nanti berlepas tangan dari pemimpin kami, sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami, sebagaimana Allah perlihatkan kepada mereka adab yang berat di akhirat. Allah juga akan memperlihatkan akibat dan tindakan mereka mengikuti para pemimpin dalam kebatilan. Loh ini loh Pak, tafsir Kementerian Agama aja bagus gini kok. Ini kesimpulan saja yang dibuat oleh para kiai-kiai kita ya, yang terhimpun dalam himpunan ulama penterjemah dan tafsir Al-Quran bahasa Indonesia. Mereka akan merasakan penyesalan dan kesedihan yang mendalam. Mereka tidak akan keluar dari neraka untuk selama-lamanya. Nih. Terus yang di belakangnya ada apalagi ini. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Penjelasannya, yakni seandainya kami dapat kembali lagi ke kehidupan di dunia, pastilah kami akan berlepas diri dari mereka dan tidak akan menyembah mereka, dan kami tidak akan menoleh mereka barang sedikit pun. Itu melihat saya nggak mau, rupanya nggak mau gitu ya. Melainkan kami akan mengesahkan Allah dengan penyembahannya semata-mata. Akan tetapi sebenarnya mereka berdusta dalam pengakuannya itu. Jadi orang-orang musyrik itu ketika sampai di neraka mereka ingin kembali lagi ke dunia. Nanti kalau di dunia akan menyembah. Itu cuma omong bohong aja itu. Lalu dikembalikan dunia mereka juga akan balik lagi menyembah berhala. Nah, makanya bersyukurlah kita kepada Allah kalau sampai hari ini kita masih dipalingkan hati kita ini kepada Allah. Oh, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih dan bersyukurlah. Karena banyak orang di luar sana dipalingkan dari Allah. Ya, enggak pernah memperhatikan kepada Allah. Yang dia perhatikan bukan selain Allah. Nah, mumpung kita berada di dalam bulan Ramadan ini, ayo kita sama-sama memfokuskan diri kita ini, pikiran kita, hati kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, ya, pikiran kita kepada Allah dan seluruh petunjuknya yang dalam Al-Quran. Baru kemudian kepada Rasulullah SAW dalam petunjuknya dan ada dalam sunnahnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Saya berharap kepada Allah, kiranya Allah berkenan membukakan hati kita yang masih tertutup, membelas kasihani kita semua yang seringkali salah tingkah, salah ucap, salah dalam berkata, salah dalam bertindak, salah dalam berbuat, menyakiti hati orang tua, menyakiti orang-orang yang sudah tua, menyakiti anak-anak kita sendiri atau menyakiti suami atau istri kita. Ya, saya berharap Allah mengampuni semuanya kepada kita semuanya dan memberi kepada kita jalan yang lurus, dan Allah kumpulkan kita semua dalam Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.